Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Perkenalkan, saya Rika Ramanda Putri Saya Nur Adina Sabila dan rekan kami Muhammad Zalfa Al-Nur Hafiz selaku editor. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Paradigma postpositivisme fenomenologi. Wah, pada penasaran gak nih? Oke, langsung aja ke pembahasannya. Oke, yang pertama di sini ada pengertian paradigma fenomenologi. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma fenomenologi? Paradigma fenomenologi adalah sebuah pendekatan filosofis yang memfokuskan pada pengalaman individu dan pemahaman subjektif dari realitas. Fenomenologi berasal dari kata Yunani, yaitu phenomenon, yang berarti apa yang terlihat atau fenomena yang menekankan pada pentingnya fokus pengalaman nyata seseorang dan bagaimana mereka memahami dan menafsirkan realitas. Fenomenologi juga memiliki sejarah loh. Sejarah fenomenologi dapat ditelusuri kembali ke filsuf Jerman. Tokohnya adalah Edmund Husserl, yang merupakan pendiri dari fenomenologi modern. Ia memperkenalkan konsep epoche atau suspensi penilaian, yang merupakan teknik introspeksi yang memungkinkan individu untuk mengabaikan asumsi dan harapan yang mungkin mempengaruhi pengalaman mereka, dan memfokuskan perhatian pada pengalaman nyata yang sedang dialami. Selanjutnya, setelah memahami pengertian dan sejarah fenomenologi, terdapat ciri-ciri fenomenologi yang meliputi 1. Fokus pada pengalaman individu. Fenomenologi berfokus pada pengalaman individu dan bagaimana mereka memahami dan menafsirkan realitas. Yang kedua, suspensi penilaian. Fenomenologi menekankan pada pentingnya epoche atau suspensi penilaian, yaitu mengabaikan asumsi dan harapan yang mungkin dapat mempengaruhi pengalaman individu. Yang ketiga, ada introspeksi. Fenomenologi menggunakan teknik introspeksi untuk memahami pengalaman individu dan bagaimana mereka memahami realitas. Yang keempat, ada deskripsi. Fenomenologi lebih fokus pada deskripsi daripada interpretasi atau analisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang pengalaman individu. Kalau tadi kita ngebahas ciri-ciri, terus sekarang Adin mau ngebahas tentang perbedaan positivisme dan postpositivisme. Positivisme adalah suatu pandangan filosofis yang menganggap bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk mengetahui dunia, yaitu melalui pengamatan dan penelitian ilmiah yang objektif. Menurut pandangan ini, hanya fakta-fakta yang dapat diobservasi secara langsung yang benar-benar bermakna, dan teori-teori harus diuji dan divalidasi melalui metode ilmiah. Nah, apa sih bedanya positivisme dengan postpositivisme? Jika positivisme memandang hanya ada satu cara yang benar untuk mengetahui dunia, yaitu melalui pengamatan dan penelitian ilmiah, pada positivisme, paradigma ini mengakui bahwa ada beberapa cara lain untuk mengetahui dunia selain melalui pengamatan dan penelitian ilmiah. Pandangan ini mengakui bahwa pengamatan dan penelitian ilmiah merupakan cara yang berguna untuk mengetahui dunia, tetapi bukan satu-satunya cara. Postpositivisme juga mengakui bahwa tidak ada cara untuk mengetahui segala sesuatu dengan pasti, dan bahwa teori-teori ilmiah selalu merupakan sebuah interpretasi dari fakta-fakta yang ada. Para tokoh yang memiliki pandangan postpositivisme antara lain adalah Karl R. Popper, Thomas Kuhn, dan para filsuf mazhab Frankfurt, Feyerabend, dan Richard Rorty. Kedua pandangan ini memiliki implikasi yang berbeda dalam cara memahami dan meneliti dunia. Positivisme menekankan pentingnya pengalaman dan penelitian ilmiah yang objektif dan menolak apa yang dianggap sebagai spekulasi atau interpretasi yang subjektif. Di sisi lain, paradigma postpositivisme lebih terbuka terhadap interpretasi dan memperhitungkan pandangan yang berasal dari sumber-sumber yang tidak ilmiah, seperti kepercayaan, agama, atau pandangan hidup. Setelah kita mengetahui perbedaan positivisme dan postpositivisme, di sini ada metodologi penelitian fenomenologi. Apa sih metodologi penelitian fenomenologi? Metodologi penelitian fenomenologi adalah suatu cara untuk meneliti kejadian-kejadian atau fenomena secara kualitatif dengan tujuan untuk memahami pengalaman subjektif orang yang mengalami fenomena tersebut.
Metodologi ini dikembangkan oleh filsuf Soren Kierkegaard dan diperkenalkan ke dunia ilmu pengetahuan oleh filsuf Edmund Husserl. Lalu, dalam menentukan metodologi penelitian fenomenologi terdapat beberapa langkah, dan berikut adalah cara umum yang harus dilakukan. Yang pertama, ada identifikasi topik penelitian. Peneliti harus menentukan topik yang akan diteliti dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab. Yang kedua, ada pengumpulan data. Peneliti harus mengumpulkan data dari sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan bisa berupa narasi, observasi, atau wawancara dengan orang-orang yang memiliki fenomena tersebut. Yang ketiga, ada analisis data. Peneliti harus menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memahami pengalaman subjektif orang yang mengalami fenomena tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada penyusunan laporan. Peneliti harus menyusun laporan yang menjelaskan hasil penelitian dan memaparkan interpretasi peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan. Metodologi penelitian fenomenologi memfokuskan pada pengalaman subjektif orang yang mengalami fenomena tersebut, sehingga peneliti harus memperhatikan cara pandang orang tersebut dan tidak menggunakan pendekatan yang terlalu objektif. Peneliti harus juga memperhatikan bagaimana orang tersebut merasakan dan memahami fenomena tersebut, bukan hanya bagaimana fenomena tersebut terlihat secara objektif. Nah, setelah kita memahami tentang paradigma postpositivisme fenomenologi, selanjutnya ada contoh kasus dan penelitian dari jurnal. Pada tahun 1965, di Indonesia merupakan tahun yang penuh dengan masalah politik, ekonomi, dan sosial. Tahun ini juga merupakan awal perubahan kekuasaan dari Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, kepada Soeharto sebagai Presiden baru. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1965 adalah Gerakan 30 September, yang dikenal sebagai momen terjadinya perubahan kekuasaan. Penelitian ini mencoba untuk menambah objektivitas dalam memahami peristiwa 1965 dengan melihat sudut pandang keadilan dari pelaku yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengungkapkan pemaknaan secara khusus dari setiap sudut pandang subjek secara subjektif dan bertujuan untuk menggali makna terdalam dari subjek tentang suatu fenomena. Model penelitian yang digunakan adalah studi kasus fenomenologi, yaitu rancangan penelitian yang menggunakan data verbal dan fenomenologi untuk mengungkap objek fenomena psikologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku tentang keadilan dalam peristiwa 1965. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis isi dan teknik analisis konservasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih objektif tentang peristiwa 1965 dan memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori dan praktik keadilan dalam psikologi. Wah, menarik banget kan pembahasannya? Kayaknya cukup segini dulu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.